Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Raihan Deul Haq dengan NIM A11 2021 13833. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya, yaitu pembuatan aplikasi penjualan dengan NetBeans. Nah, di aplikasi NetBeans itu saya ada problem, Pak. Tapi tadi barusan fix. Jadi sebenarnya saya udah tag video fix. Nah, ternyata nggak ada errornya. Ya ada error, Pak, tapi itu sing tak cari seharian dari kemarin nggak ketemu kenapa errornya. Nah, ternyata tadi pas presentasi sebelum tag ini itu bisa, ternyata ada tipu aja. Jadi mungkin presentasi ini nggak semaksimal gitu loh, Pak, aplikasi, tapi saya akan memperbaikinya lewat GitHub nanti saya hapus ke repository. Dan repository kemarin sudah saya kirim ke setelah pas praktek. Nah, ini nanti untuk nambah-nambahin yang tadi. Oke, langsung aja. Pertama-tama nyalakan dulu SAM-nya, guys. SAM-nya dinyalakan. Pastikan Apache MySQL nyala. Sebenarnya MySQL aja nggak apa, tapi saya lebih suka pakai Apache untuk biar ada tampilan database-nya gitu. Terus di sini buat database dulu namanya PBO. Kemudian buat tabel, ada dijual, jual, konsumen, tabel barang, user, dibuat dulu. Nah, di yang paling pertama kita coba dulu yang tabel ini, guys, tabel barang. Ada kode barang, nama barang, satuan, harga, stok, itu dibuat dulu. Nah, kemudian jangan lupa ini semua dilengkapin. Setelahnya kita masuk ke source code. Nah, tadi saya sudah sampai penjelasan tentang login, Pak. Emang ada ngurang tadi. Nah, pertama-tama buat dulu form barang. Nah, pastikan form barang ini formatnya sudah sesuai, guys. Sudah sesuai, ada buttonnya, simpan, koreksi, hapus. Ini, kemudian ini setiap ini variabel name-nya diganti. Kemudian nama barangnya tetap txt nama. Nah, kenapa ini harga beli nggak muncul, nggak saya tampilkan, tadi ngetes dulu tipe apa enggak gitu. Nah, untuk source code-nya, nah ini tambahkan dulu library ini, kemudian tambahkan kode ini sampai bawah ini ya, guys. Kemudian ini ditambahkan lagi, kemudian ini juga private void, ini void OpenDB baca, ini juga ditambahkan sampai sini, sampai project set tombol. Nah, setiap button ini actionnya juga ditambahkan, tambah, batal, koreksi, hapus. Kemudian ada txt harga perform main, selesai. Nah, untuk ngetes ini coba kita run. Tidak apa, ini saya tadi ada sedikit yang buat saya bingung, nanti saya perbaiki di GitHub. Misalnya 6, ini laptop, kemudian item 2, harga jualnya 12.000, stoknya 12, minimalnya 1. Nah, coba kita lihat di database apakah sudah sesuai. Kita refresh dulu tabel barang. Oke, laptop ada ya, guys, laptop ada. Coba kalau misalnya kita edit laptop gaming, kita simpan, kita refresh, laptop gaming masuk, guys. Oke, coba kalau misalnya kita hapus, apakah hapus? Oke, hapus ya, hilang. Nah, lanjut ke selanjutnya. Kan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sebenarnya ada awalnya tuh ada, jadi filenya tuh run berhasil, tapi
formnya nggak mau muncul ternyata. Nah, saya salah namakan database-nya bukan PBO tapi PBO penjualan. Itu. Padahal emang nggak ada database yang namanya PBO penjualan. Nah, tapi setelahnya kita membuat dulu, ini ada menu. Pastikan sesuai seperti ini. Nah, ini sudah saya sesuaikan juga. Ada seperti ini, ada seperti ini. Kemudian ini jangan lupa diimportkan library set access based tokennya, kemudian action per buttonnya, konsumen dan lain-lain. Nah, kemudian lanjut ke transaksi. Nah, di transaksi ini ya, ini yang awalnya tadi error tadi. Nah, di sini sudah saya sesuaikan, pastikan sesuai semua. Nah, coba kita jalankan. Nah, sudah jalan. Nah, awalnya itu dari akhir-akhir ini tuh, selama saya mengerjakan itu kendalanya di sini Pak. Jadi dia itu sukses, runningnya sukses, tapi form ini dia nggak mau muncul. Nah itu, nah ini tambah pun udah bisa dia. Tapi ini barusan fix tadi, jadi tidak sebagus atau belum sempurna. Nah belum muncul. Nah mungkin untuk sempurnanya nanti saya perbaiki setelah video ini. Jadi akan saya post di GitHub. Saya ini berbagai GitHub semua Pak. Masih saya repost dari GitHub. Nah, kemudian setiap button ini juga punya form actionnya, button actionnya masing-masing. Simpan, kemudian batal, dan itu sudah saya sesuaikan semua. Jangan lupa login juga sudah. Uniknya di sini form login itu pakai hash MD5, dimana hash MD5 itu pakainya enkripsi. Jadi yang dimasukkan adalah enkripsiannya. Nanti si program akan menerjemahkan dari enkripsi itu. Nah ini enkripsinya bacanya kata sandi gitu. Oke. Nah kurang lebih seperti itu. Soalnya mohon maaf Pak, ini tidak sempurna dikarenakan ya itu ada beberapa kendala-kendala dalam mengerjakan proyeknya itu. Ya mungkin nanti setelah ini saya akan memperbaikinya setelah video ini diambil, soalnya kan deadline-nya nanti jam 6 ya, jam 6 perbaiki. Sebelum jam 6 sudah saya perbaiki. Yang penting video ini saya tag dulu untuk memperbaikinya setelah video ini selesai di tag. Nah seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan membuat dua project. Yang pertama nanti projectnya dari Pak Oka, yang kedua ini project yang saya buat sendiri dan ada sumbernya dari internet. Saya juga sama membuat penjualan, tapi saya namain toko di sini. Nah di toko ini kalau kita run, nah ini belum ada loginnya. Saya membuat login terpisah, soalnya memang dadakan, harus ada yang saya kumpulkan dalam UAS ini. Mau nggak mau saya membuat secepat mungkin. Nah di sini ada data barang. Nah data barang ini itu akan muncul dari sini. Jadi ini penjualan ini akan di run pertama kali. Ada auto number, ada total biaya ini, private void auto number, load data, public void kosong, public void utama, clear 2, tambah transaksi, public penjualan, kemudian ada button-buttonnya di sini. Nah, ini si penjualan ini memang dia bukan run yang pertama, tapi dia akan masuk ke transaksi ini. Nah, ini per button ini sudah saya sesuaikan. Saya ada button tambah. Di actionnya apa? Tambah transaksi, kemudian hapus, dan ini ada tabel, simpan. Ini semua sudah sesuai dengan actionnya masing-masing. Nah ini juga, ini beda database Pak.
Nah, tapi coba kita lihat ini dulu. Saya misalnya mau tambah data ini, ID barangnya 03, harga belinya 2000, nama barangnya permen, harga jualnya 2500. Ya, ini jenis barang itu saya sesuaikan, stoknya ada 12, simpan. Akan muncul data tersimpan dan permen akan ada di sini. Nah, kita misalnya kalau data yang sudah banyak, untuk ngecek stoknya masih berapa, kita bisa menggunakan keyword cari di sini dan otomatis akan muncul di sini. Kita bisa edit, bisa edit seperti ini. Jenisnya bukan baju tapi makanan, ukurannya 0 non, kemudian edit, data akan berubah. Nah, ini juga akan masuk ke database ini, penjualan. Nah, di barang dia jenisnya masih baju, belum refresh. Jenisnya masih baju, simpan. Ini mungkin nanti akan jadi PR buat saya, kenapa kok jenisnya masih makanan. Dan nanti sudah ada action mengatakan bahwasanya dia itu database diedit. Coba bisa kita hapus, apakah datanya akan hilang? Oke, datanya hilang, yes. Seperti itu. Ada kemudian kita bisa membuat penjualan di sini. Misalnya kita cari dulu. Permen kok masih ada ya? Yang kehapus malah yang awal tadi, guys. Tidak apa-apa, nanti saya perbaiki. Saya belajarnya itu loh Pak, ngerti dikit-dikit. Baju, cari ID customernya 00342, namanya Kas, gitu aja. Tambah P2, simpan, tambah. Harusnya dia muncul seperti yang awal tadi sih guys. Apa ini? Oke, nomor 1 T, nambah. Jadi nanti dia tuh bisa nambah di sini gitu loh. Jumlahnya belum tak masukin, jumlahnya 3. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Jadi harganya 10, dia beli berapa tadi ya, data 30, simpan, dia akan di sini murah. Seperti itu. Ini ada master data, ya data barang tadi. Saya bisa tambahkan di sini dan bisa cari data di sini. Di penjualan tadi itu ya guys. Kemudian ada menu utama ya tadi, ada list barang. List barang itu yang tadi. Kemudian ada barang tuh yang tadi juga sama.
kemudian koneksinya. Oh iya, saya lupa menjelaskan satu hal lagi, yaitu tentang login. Login di sini, login yang versi saya tidak saya gabungkan dulu Pak, soalnya memang ya project dadakan harus segera jadi, kan larinya ke slash login seperti ini. Sebenarnya ini salah ini. Nah, tuh. Dia bisa login, bisa register. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, bisa register dengan namanya user register. Nah, nanti dia sudah akan masuk ke database user. Nah, kurang tahu ini kenapa, nanti saya perbaiki setelah video ini selesai. Oke, mungkin begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.